next project apa yang mau dikerjain? Next project saat ini ada yang nyanyi, ada yang salto, ada yang kayang. Salto kayang itu ada? Iya. Gue mau ngetes lo nih. Jadi kita mau main game sedikit. Let's go. Selihai apa lo sama warna-warna? Nah. Ini? Ya. Lu bisa lihat kayak ini, Kak? Baru aja menang award. Ini sebenarnya debut gue sih untuk kayak acting dan bernyanyi. Gak nyangka karena ternyata ada Maudy Ayunda juga, terus ada Afgan, ada Yosi Sudarso. Hai teman-teman, sekarang kalian lagi nonton podcast GameSwift. Podcast yang bakal ngebahas banyak seputar kreativitas dan juga segala hal yang berkaitan dengan produktivitas khusus buat kalian generasi yang Swift abis. Tepuk tangan dong! Gila, kayak acara TV. Tepuk tangannya keren ya. Dan terlihat organik tepuk tangan nih, bukan pakai efek ya. Dan kali ini teman-teman, gue kedatangan tamu yang spesial banget. Bisa dibilang salah satu OG content creator di Indonesia. Karya-karyanya udah sering banget kita lihat di YouTube. Dan salah satu yang nggak pernah absen kalau kita perhatikan di YouTube, Doi selalu tampil di YouTube Rewind. Wah, pasti udah pada tahu dong, karena di thumbnail juga ada. Ya kan? Langsung aja kita sambut ini dia, Aulia! Tepuk tangan lagi dong! Halo teman-teman, hai teman-teman semua. Apa kabar Aulia? Baik, Kak. Sehat ya. Ini bukan penonton bayaran kok. Oh, bukan. Iya. Bukan, memang mereka pengen nonton kita ngobrol aja, beneran. Makasih ya. Makasih. Tapi emang kompak, baju hitam-hitam semua di situ ya. Oke, tadi kalau ngomong kabarnya sangat baik sekali, apalagi kalau misalkan temen-temen belum tahu, nih gue pengen kasih tahu ya, kalau Aulia ini sangat baik banget karena baru aja menang award. Ini awardnya The Alpha Before 40 Awards dari High End Magazine, betul? Betul. Ini bisa diceritain nggak awardnya seperti apa dan siapa aja sih yang dapat award ini? Gue pas pertama kali tahu kayak menang award ini tuh gak nyangka karena ternyata ada Maudy Ayunda juga, terus ada Afgan, ada Yosi Sudarso. Jadi kayak, ini gue beneran gak sih masuk ke sini? Jadi masih speechless banget sih. Dan gue seneng banget karena ternyata content creator sekarang tuh udah diapresiasi gitu. Karena kan mungkin banyak yang orang nggak tahu kalau ternyata tuh bikin konten tuh susah gitu. Dan gue kalau bikin konten emang ribet banget bikinnya. Jadi seneng banget sih dapat penghargaan ini. Jadi thank you so much untuk High End Magazine. Dan mungkin dari dukungan kalian juga ya yang nonton obrolan kita kali ini. Dan kalau ngomongin konten kreator nih, Yan, kan lo tuh sebenarnya adalah konten kreator generasi awal, OG-nya konten kreator di Indonesia. Nah, ini bisa diceritain nggak awal-awalnya bikin konten tuh seperti apa? Dulu kan kayak belum banyak yang bikin konten kayak lo ya? Sumpah kalau misalnya OG kesana kayak tua banget deh. Tapi bisa throwback dulu beberapa tahun yang lalu? Lama banget. Tapi emang udah lama sih. Kan? Gue tuh ini flashback banget ya. Gue dari tahun 2003, itu waktu gue SD, itu gue udah bikin video sebenarnya. Pakai handycam ala-ala gitu. Kayak seneng banget ngerekam. Iya. Di saat teman-teman gue kayak pada main kartu. 2003 tuh 20 tahun yang lalu loh. Iya kan? Jadi di saat teman-teman gue pada main kartu Yu-Gi-Oh, pada main Tajos, nggak tahu deh pada tahu nggak di sini. Saya sih tahu ya. Jadi ternyata gue udah nemuin passion gue waktu kecil, itu pengen banget jadi sutradara. Iya. Dan sampai akhirnya pas gue SMP, itu tuh gue bingung, aduh gue bikin video tapi pengen banget ditonton orang, karena percuma misalnya udah bikin video tapi nggak ada yang nonton. Oke. Jadinya gue nyari cara dan ternyata ada YouTube nih. Jadi YouTube nih salah satu platform pertama yang gue upload dan gue nyebarin karya-karya gue. Karena dulu tuh nyebarin karyanya masih pakai infrared, nempelin handphone ke satu sama lain. Jadi kayak masih manual dan bayangkan begitu zaman sekarang teknologi udah canggih, semua tuh udah pada nge-share video udah gampang banget. Jadi kayak udah nggak ada alasan lagi untuk gak berkarya untuk zaman sekarang. Terus ini deh, mulai yang namanya Indofitgram. Dulu tuh kita bikin video Instagram masih 15 detik. Nggak tahu pada inget gak tuh? Instagram masih 15 detik. Dan akhirnya sekarang udah ada TikTok juga. Jadi gue sekarang tuh aktifnya di video Instagram, di YouTube sama di TikTok. Gitu. Kalau tadi Aulia kan bilang nih, bikin video pertama kali tahun 2003 pas SD. Ingat nggak video yang pertama kali sih tadi
Video apaan? Bikin video apa? Sumpah, ini beneran. Itu dulu gue pertama kali tuh nonton film horor di bioskop, itu film Jelangkung. Ya. Jadi gue pas kalau misalnya main sama teman di taman bermain tuh ada yang jadi pocong. Terus jadi kayak main di taman bermain gitu. Terus kita sempat dikejar anjing juga. Jadi kayak ini banget sih, kayak momennya seru banget. Cuman nggak ada. Oh, bikin kayak vlog gitu tapi ya? Nggak kayak beneran film, kita bikin film horor. Oh gitu? Karena gue suka banget film horor. Jadi yaudah, ya kita bikin film horor. Jadi ada yang jadi pocong, ada yang jadi ini gitu. Oh, lu tuh suka film horor ya? Iya. Gue pernah nonton konten lo tuh yang bikin apa tuh? Pokoknya lo lagi ada satu momen temen lo lagi ngerjain tugas, terus tiba-tiba temen lo ternyata di depan lo adalah temen lo yang kecelakaan. Oh iya. Itu serem banget, parah. Iya, gue bikin short film horor juga sih di YouTube. Kok kakinya nggak ada ngambang gitu ya kan? Gue nonton gitu, keren banget. Itu udah lama ya, thank you Kak. Dan itu udah bener-bener dari kecil juga memang suka horor ya? Iya, dari kecil suka horor dan sekarang ternyata nemuin jati diri lagi nih. Ternyata gue suka banget sama stop motion dan sama sesuatu yang colorful. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat konten-konten gue tuh mostly emang colorful tapi jenisnya berbeda. Jadi ada yang travel vlog, ada yang stop motion, ada yang musik video, dan itu tuh tetap kerasa Auliona karena colorfulnya itu sih. Oke, itu ketemu si jati dirinya itu prosesnya seperti apa, Aulion? Wow, jadi dulu tuh sempet ya masih pencarian jati diri. Jadi kayak dulu tuh emang pengen jadi sutradara. Cuman kan ada pertanyaan lagi, mau jadi sutradara yang kayak gimana? Betul. Karena kan harus punya personal branding yang gue pengen dikenali. Punya karakter gitu ya? Iya, pengen jadi sutradara yang kayak gimana. Nah ternyata secara visual gue suka banget something yang colorful. Jadi kalau misalnya gue bikin karya, at least tuh secara visual tuh ya ada banyak warna. Jadi secara visual memanjakan mata penonton lah gitu sih. Jadi kalau misalkan orang nonton videonya, wah ini Aulion banget nih. Iya, gue pengen banget. Colorful kayak gitu ya. Dan akhirnya sekarang sudah kesampaian ya bikin konten-konten yang colorful. Gila, udah berapa tahun ya bikin konten dan emang harus konsisten sih Kak untuk numbuhin personal branding itu gitu. Ya iyalah, kalau kita dengar cerita dia dari 2003 bikin video. Kalau mulai konten dari tahun berapa? Konten tuh awal-awal YouTube sih, kayak tahun 2007-2008 tuh sebenarnya udah mulai ngupload. Gue curiga nih yang bikin proposal YouTube dia nih sebenarnya. Waduh. Karena saking lama 2007. Ya sekitaran itu sih. 16 tahun lalu. Iya lama banget ya. Lama banget ternyata. Tadi dia bilang kalau ngomongin Oji mah kayaknya tua banget. Ya memang 16 tahun yang lalu udah bikin konten. Iya. Secara kontennya tuh udah tua. Iya. Umur kontennya ya. Nah kalau tadi Aulion juga bilang salah satu karakter dari konten-konten dia adalah yang sangat colorful. Nah, kalau gitu mungkin gue mau ngetes lo nih. Jadi kita mau main game sedikit. Let's go. Selihai apa lo sama warna-warna? Nah, waduh. Ya. Jadi selihai apa lo sama warna-warna? Jadi gue akan tes. Deg-degan. Ini ada beberapa warna yang harus dilihat sama Aulion dan lo harus nebak ada angka atau enggak dan angka berapa yang tertera di sini. Oke. Yang pertama ya. Ini kita tes ke Aulion. Oh my god, ini kalau misalnya gue nggak bisa baca, ini colorblind berarti ya? Betul. Gue tadi hampir ketipu. Ini? Ya. Lu bisa lihat kayak ini Kak? Bisa. Pada bisa lihat? Bisa. Lo jangan bikin gue takut. Lo bikin Ntar deh, ini gambar bintang bukan sih? Ntar deh. Nggak ada angkanya nggak? Oh my god. Ada angkanya nggak? Nggak ada lagi. Nggak ada? Nggak ada. Wah, parah. Ternyata betul. Tepuk tangan dong! Ya Allah. Ini siapa ya tim kreatifnya ya? Oke. Selanjutnya. Kirain. Ini bener nggak sih? Bener ya? Bener ya? Nah, ini. Ada angkanya atau enggak? Kalau ada angka berapa? Hah? Ini ada angkanya? Ada dong angka 8. Emang iya? Jangan bikin panik sih. Oh iya bener. Jangan gua yang buta warna. 8. Bener ya jawabannya? Betul! Ya tepuk tangannya lemes banget. Ih, baru berapa menit. Selanjutnya. Nah, ini 9. Bener nggak Ini sih? kelihatan banget kontrasnya. Bener ya? Pasti benar. Jawabannya? Betul!
Enggak, ini gue curiga penontonnya malah yang buta warna nih. Iya, Ini bener tes kagak satu-satu ya? ya? Iya bener kagak ya? Coba kita lihat. Oh, nah dia. Ini. Coba, Yon. 7. Betul nggak? Yes. Betul! Ini tes, ini ya perpanjang STNK ya? Banyak banget. Iya, terakhir ya. Terakhir nih. Yang lagi nonton juga boleh ikutan tes juga nih. 12. Masa sih? Yang benar. Iya nggak sih? Yang benar. Iya 12. Yang gue lihat itu 1 sama 2. Oh iya ya? Ya iya, 12. Tepuk tangan buat kalian! Ternyata nggak sia-sia dia. Ternyata bikin konten-konten yang karakternya penuh dengan warna ya. Betul. Apalagi konten-kontennya kalau tadi Aulian bilang banyak yang daily vlog atau mungkin yang lebih terkenal sekarang stop motion. Nah kalau ngomongin stop motion ini bagaimana nih, Yon? Proses dari lo bikinnya nih dan dapat inspirasi dari mana? Dari mungkin ngerjainnya sampai editingnya. Jadi gue tuh kan gue lulusan film Kak. Oke. Ternyata bikin video itu mirip-mirip kayak film juga. Jadi ada pre-production, ada production sama post productionnya. Nah dari pre-production ini ternyata tahap paling penting guys untuk bikin konten, yaitu adalah harus bikin script. Jadi kita harus kayak ngumpulin ide, terus ngumpulin bikin script. Jadi idenya dulu dari situ dulu ditulis dulu ya. Jadi kita nggak bisa langsung bikin karena kalau bisa sih video itu tuh bisa bercerita, jadi penonton juga lebih nyaman untuk nontonnya kan. Jadi gue butuh kayak kemana-mana tuh harus bawa laptop gitu. Gue bawa laptopnya deh. Oh gitu, oke. Ini tasnya aja. Iya colorful teman-temannya ya. sangat colorful sekali warna-warni ya. Nih, gue bawa Acer Swift X14. Tepuk tangan dulu dong. Tangan dong. Dan pas banget Kak, gue tuh lagi ngerjain stop motion. Ya. Ini kalau nggak salah Acer Swift X14. Wow. Nih, siap. Oke. 1, 2, 3. Wah, boleh ulang lagi nggak ya? Nah. Seru kan? Oke, tepuk tangan dong. Keren. Ini kalau gue lihat kayaknya lagi nongkrong di kafe nih teman-teman. Iya, gue jadi kemarin abis main board games gitu di kafe, terus kayak langsung kepikiran, yuk kita bikin stop motion, langsung deh gue ngerjain di sini. Untungnya gue kemana-mana tuh selalu bawa Acer Swift X14 ini Kak, karena itu ringan dan kayak tinggal sat-set gitu loh di tas. Jadi produktif banget sih pas ngumpul. Berarti kalau lagi nongkrong di kafe gitu, lo kepikiran ide apa langsung ditulis tuh? Bener, ini penting buat teman-teman, jangan menyepelekan ide yang terlintas. Jadi kalau ada ide masuk, itu harus langsung ditulis. Jadi gue misalnya lagi di kafe terus, langsung pikiran ide ini nih, gue langsung tulis. Langsung buka laptop tuh ya? Microsoft Word, iya. Iya. Gokil, berarti kalau lagi di kamar mandi? Wah, bawa juga Kak. Gitu. Kan kalau ada inspirasi langsung ketik gitu. Tapi mungkin ya itu ya, biar nggak kelewatan momen-momen tadi yang bisa bikin ternyata ide lo jadi karya yang spesial. Betul. Langsung dituangin di dalam Acer Swift X14 tadi kan? Betul. Di Microsoft Word tadi. Betul. Keren. Dan apalagi kan gue juga sekarang kerjanya bareng tim gue, jadi gue kayak ada nge-present idea yang ada di otak gue. Jadi gue kadang tuh pakai PowerPoint juga untuk ngejelasin ide gue ke mereka. Dan apalagi Acer Swift X14 ini tuh udah include sama Windows 11 sama Microsoft Office Home and Student yang paling terbaru. Jadi menurut gue ini oke banget sih dengan software yang asli. Jadi biar ke deliver ke tim lo juga, itu lebih jelas lagi ya. Keren. Tepuk tangan dong sekali lagi, tepuk tangan buat Aulian. Memang kalau kita lihat dari bentukannya dan juga fitur-fiturnya cakep banget nih. Acer Swift X14 dan ternyata kalau kita ngomongin karya berarti gear atau laptop tuh ngaruh banget ya, Yon? Ngaruh banget, apalagi kalau di dunia content creator tuh harus banget produktif, harus banget aktif ini sih, kayak ngelihat sosmed yang lagi ngetren apa. Itu harus cepet tuh ya? Harus cepet, harus langsung diketik. Jadi gue kayak maksimalin apapun yang gue punya. Dan kadang tuh idealisme gue juga nuntut kalau karya tuh harus sempurna gitu. Jadi emang harus gercep lah untuk bikin karya gitu. Betul. Ditambah lagi dari Acer Swift X14 ini kan
ibaratnya mumpuni banget untuk ngerjain semua karya-karya lo tadi ya. Benar, dan gue juga kalau misalnya bikin karya tuh harus push the limit banget supaya gue bisa tetap produktif. Dan ini pas banget, makanya gue butuh yang performanya mantep untuk multitasking. Terus juga proses editing videonya juga kan pasti berat ya. Kan bete banget ya kita lagi semangat untuk ngedit tiba-tiba langsung crash, langsung apa ya nggak ke-save. Drama-drama itu yang bikin malas kan. Jadi emang butuh performa yang oke banget sih. Mantap. Tepuk tangan dong buat Acer Swift X14 teman-teman. Keren. Dan yang kenapa lo memilih laptop ini apa nih spesialnya lagi nih untuk menunjang karya-karya lo? Ini oke banget karena ini 13 Gen Intel Core processor, terus juga kartu grafisnya juga mumpuni dan gacor abis. Jadi kalau berkarya tuh jadi lebih cepat, lebih satset gitu. Benar. Jadi kalau misalkan lo punya ide apa, dibikin skripnya, diedit segala macam langsung posting. Yes. Jadi orang ngerasa, wah ini pertama kali yang bikin Aulion nih. Iya. Emang penting berarti ya si gadget itu ya. Penting banget Kak. Iya. Nah kalau misalkan layar di laptop itu penting banget nggak buat lo? Penting banget, karena ini juga udah OLED 2.8K layarnya. Apalagi kan konten gue tuh colorful ya. Kalau misalnya kalian lihat tuh, itu tuh secara visual gue kayak nunjukin persona gue dan nunjukin kayak personal brandingnya tuh dari colorful. Jadi secara konten itu visualnya tuh gue emang suka banget sama range color yang luas, yang warna-warni. Dan color gamutnya juga udah 100% sRGB, DCI P3 dan termasuk orang yang detail juga, jadi ini sangat mumpuni banget buat gue sih sebagai content creator. Ya, jadi emang mendukung banget semua pekerjaan lo tadi ya? Yes. Tepuk tangan dong teman-teman buat Acer Swift X14. Memang sabi banget kalau gue lihat dari layarnya tadi. Kan tadi kan sempat dikasih tahu kan hasil karyanya Aulion tadi, mantep. Nah berarti kalau gue simpulkan lo ini adalah orang yang cukup kreatif dan juga produktif banget. Ya kan? Karena harus up to date terus kalau bikin konten-konten. Nah, pastinya kalau orang-orang yang bekerja di dunia kreatif tuh punya kreatif block nih. Ini biasanya bagaimana lo keluar dari permasalahan kayak tadi nih? Kalau tiba-tiba lagi stuck atau mungkin lagi lagi bingung mau bikin konten apa. Dan biasanya lo dapat inspirasinya dari mana supaya tetap produktif? Oke, gue tuh orangnya aktif banget Kak. Jadi kalau misalnya butuh inspirasi itu biasanya gue keluar, misalnya kayak liburan atau misalnya ketemu temen gitu. Nongkrong jadi gitu ya? Iya, dengan ngobrol sama temen tuh menurut gue juga jadi inspirasi juga. Terus juga Acer Swift X14 ini bisa banget buat swift up your productivity dan bikin kita tuh makin produktif untuk ngasilin konten gitu. Oke. Karena kalau misalkan kita bekerja dengan device atau gadget yang mumpuni jadi semangat kan kerjanya. Iya. Kayak tadi misalkan lo bilang kalau lagi ngerjain konten ngedit tiba-tiba crash segala macam ya jadi malah ngamut ya kan. Malah besok-besok gue malas banget lah ngerjain konten. Setuju. Apalagi gue ngerasa tadi Acer Swift X14 ini lo jelasinnya ke temen-temen udah cukup oke banget buat ngerjain konten ya. Oke banget dong. Dengan Acer Swift X14 ini gue bisa maksimalin semua kebutuhan gue sebagai content creator dengan segala fitur yang ada. Jadi ini menurut gue udah the best banget sih. Buat tepuk tangan lagi teman-teman. Gak henti-hentinya kita bertepuk tangan untuk Acer Swift X14. Nah, selama lo ngerjain konten atau sebagai content creator pernah punya ini nggak? Pengalaman-pengalaman yang lucu atau mungkin lo lagi collab sama content creator siapa gitu? Oh, gue kayak cerita waktu zaman pandemi nih, gue ada satu konten unik banget Kak. Jadi gue bikin Aulion mencari bakat. Jadi kayak ini kolaborasi sama penonton-penonton di rumah yang bosan di rumah aja kan. Jadi mereka kayak ngirim video, mereka ada yang nyanyi, ada yang salto, ada yang kayang dan segala macem. Mereka kayak nunjukin bakatnya. Sampai salto kayang itu ada? Ya terus juri-jurinya juga teman-teman gue juga, ada Chandra Leo, ada Nancy Judge. Jadi kayak kita tuh ternyata bisa kolaborasi sama orang-orang dengan online doang gitu. Makanya bisa dibilang kayak salah satu konten kolaborasi yang unik banget sih. Bahkan dulu dengan segala keterbatasan ibaratnya gitu ya kan, kita nggak bisa kemana-mana tetap bisa bikin konten dengan kreatif gitu ya. Kalau misalkan tanggapan-tanggapan netizen lo gimana tuh dengan konten-konten yang lo buat? Ada yang lucu juga? Seru, mereka tuh bahkan ada yang ngikutin juga, ada yang bikin juga. Justru itu yang bikin gue seneng sih. Mereka ternyata nggak cuma nonton tapi bikin juga dengan versi mereka masing-masing. Terus kalau misalnya haters pasti ada aja nggak sih Kak? Iya betul. Lo mau bikin konten sebaik apapun, seperfect apapun, pasti ada aja haters. Cuman
gue nggak begitu nanggepin mereka, jadi masih aman-aman aja sih. Oh gitu. Ya tadi kalau ngomong soal haters berarti kalau ada komen-komen yang negatif terhadap konten lu diemin aja tuh. Diemin aja sih. Karena semakin kita bales, semakin ngasih panggung nggak sih, malah seneng. Tapi lo ini nggak, lo kepikiran nggak? Gue kalau jujur kalau gue ada lagi posting apa gitu, gue share konten apa terus tiba-tiba ada yang komen negatif, gue tuh pikiran gitu kayak wah bisa resah segala macam, overthinking. Kalau misalnya gitu. Tapi jujur banget sampai saat ini alhamdulillahnya belum ada yang bikin gue sampai sakit hati banget Kak. Cuman kalau kesel ada, tapi kayak langsung ya udahlah gitu loh, nggak yang sampai gue akan balas nih dendam gitu, itu enggak sih. Enggak ya, cuman nggak pernah diambil hati ya. Karena mungkin dari banyaknya yang komen negatif ya lebih banyak komen yang positif. Karena menurut gue nih teman-teman yang nonton ya, kayaknya Aulian adalah salah satu dari banyak konten kreator yang auranya tuh positif mulu gitu. Tepuk tangan dong buat Aulian. Iya, ini mau dibeliin kopi satu-satu udah pada lemes ini ya penontonnya. Tapi mungkin bisa di-share ke teman-teman yang lagi nonton. Kalau mereka lagi pengen memulai proses kreatif untuk jadi seorang konten kreator, apa yang harus dilakukan pertama kali? Yang harus dilakukan, yang pasti gerak sih Kak. Sumpah, sekarang kita teknologi udah canggih banget. Jadi udah nggak ada alasan lagi untuk nggak berkarya. Jadi kayak mau bikin pakai apapun tuh semuanya bisa. Dan menurut aku dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu semua bisa dijadiin konten. Betul. Jadi misalnya nih, ini contoh ya, misalnya bangun tidur, terus abis mandi kan kita ganti-ganti baju. Nah itu kan bisa ada bikin konten tentang fashion, misalnya baju outfit ini. Terus pas di kantor ada bikin konten lagi, misalnya joget sama teman atau misalnya bikin video komedi sama teman. Terus pas pulang di jalan mobil macet, bisa bikin konten juga. Bisa bikin konten kan dalam mobil nyanyi kayak atau apa gitu. Terus sampai kita tidur lagi tuh misalnya bikin tips-tips tidur yang cepet kayak atau apa gitu. Jadi saya nggak bisa kalau itu, saya insomnia. Saya ada insomnia nih. Jadi bisa tips kayak gitu ya. Relate ya. Jadi emang nggak usah mikir yang gede-gede dulu, justru pikirin yang ada di sekitar kita dulu sih. Ternyata inspirasi tuh deket kok sama kita gitu. Tapi kalau misalkan gini, ada orang yang ini mungkin fans lo nih nonton, terus akhirnya dia bikin konten, mungkin akhirnya nyamain lo nih, misalkan nanti teman bilang, konten lu mah Aulian banget. Nah itu gimana tuh nanggepin komen-komen orang kayak gitu tuh? Ada dulu juga waktu awal-awal ngupload konten di YouTube, itu tuh sebenarnya banyak kayak yang bikin, kayak misalnya yang ngikutin dan segala macem. Cuman balik lagi ya ke visi aku bikin konten, itu dari gue zaman SMP, itu sebenarnya pengen banget teman-teman tuh nggak main games doang gitu loh di rumah. Tapi teman-teman pengen bikin konten juga, jadi nggak cuma nonton konten gue, tapi gue pengen banget mereka tuh bikin juga, karena biar kolom trending kita tuh seru ya nggak sih? Biar kolom trending kita nggak yang gitu. Tapi berarti nggak apa-apa ya, misalkan awal-awal kayak terinspirasi dari kontennya Aulian terus dibikin yang sama, nggak apa-apa juga ya? Asal nggak plagiat ya? Justru menurut aku, kalau mirip, kok jadi aku ya? Justru menurut gue, ngikutin itu masih nggak apa-apa untuk apa ya? Untuk belajar gitu loh. Karena ngikutin aja tuh biasanya susah. Jadi untuk ngikutin 100% tuh susah. Jadi kalau dari gue sendiri tuh masih nggak apa-apa lah gitu. At least dia ada mencoba untuk bikin konten gitu. Betul, ada keberanian gitu ya? Iya, karena kan mereka juga tetap ini sih, harus nyari jati diri, kayaknya ternyata gue style-nya nggak Aulian banget nih, mereka jadi nyadarin itu gitu. Tapi nanti bakal ada prosesnya kali ya, nanti ketemu jati dirinya seperti apa. Jadi kayaknya nggak apa-apa sih untuk misalnya bikin konten, nyobain konten-konten dari berbagai konten creator, karena pasti kalian bakal nemuin, oke, gue lebih serk yang begini nih gitu. Kalau dari sekian banyak konten yang lo buat nih kan kayak mungkin nge-vlog, terus kayak kemarin gue lagi nge-vlog liburan gitu kan ke theme park gitu. Terus ada bikin horor, stop motion. Yang paling favorit apa? Yang pasti, gue kalau bikin konten ini nggak mikir. Gue selalu happy bikin konten ini. Wow. Atau semuanya? Agak ada yang paling memorable banget konten yang gue bikin tuh Rewind Indonesia sih Kak.
Karena ngebayangin aja itu satu video, itu tuh banyak konten creator yang besar-besar gitu loh kayak. Iya sih. Gila, ternyata gue harus ngedirect mereka tuh sangat-sangat ini banget sih, seneng banget sih. Ternyata bisa ya kolaborasi dengan banyak konten creator dan sekarang tuh jadi satu project yang ditunggu-tunggu banget sama penonton kayak wah Rewind tahun ini tuh apa ya, apalagi ya gitu. Jadi seneng banget sih dengan project itu. Project-project kayak gitu. Kalau kayak horor seneng nggak kerjanya horor? Horor seneng sih. Karena lu suka horor kan? Suka horor, jadi kayak ini ya. Kayak ternyata tuh dari dibalik konten yang colorful ternyata tuh gue suka yang horor juga ya, gitu, suka ya. Nah kalau dari konten-konten yang lo bikin justru yang paling sulit apa yang dikerjain? Yang sulit yang pasti stop motion sih, karena stop motion tuh bikin propsnya tuh ribet banget. Ya. Justru nggak, orang tuh kebayangnya stop motion, wah ngeditnya susah banget nih dan segala macam. Justru editingnya tuh yang sebenarnya ini sih yang nggak terlalu, kalau misalnya udah kebiasa editingnya tuh bisa lebih cepat. Ya. Tapi ternyata bikin propertinya justru lebih lama lagi. Dan propertinya hanya sekali pakai atau bisa dipakai buat gue biasanya nyimpen properti yang udah gue bikin. Jadi kalau misalnya lo main ke studio gue itu berantakan banget, gudang gue tuh kayak bekas props gue yang dulu. Dan ternyata props yang pernah gue pakai tuh bisa dipakai lagi untuk konten-konten selanjutnya gitu sih. Jadi yang bikin lama adalah itu si propertinya. Yes. Kalau ngerjain editingnya mah kalau udah handal mah cepet, apalagi pakai Acer Swift X14. Betul. Saya seperti akan punya satu nih untuk kerjain konten-konten. Iya dong. Nah kalau next project apa yang mau dikerjain? Next project saat ini gue lagi mau main musikal dari karyanya Andovi sama Jovialda Lopez. Judulnya Polarisasi. Itu tuh musikal tapi tentang politik dan itu akan hadir secara live tahun ini? Februari tahun depan. Tahun depan, Jadi emang di musim-musim pemilu kan orang pasti banyak yang terpolarisasi dan banyak yang pengen golput dan segala macam. Dan gue harapkan mereka nonton ini supaya dapat hikmah lah untuk memilih, untuk smart dalam demokrasi kan. Jadi nonton ya teman-teman kalau misalnya tiketnya udah dibuka karena bakal seru banget. Berarti bukan cuma di YouTube, bahkan live ini ya? Bahkan nggak ada di online, jadi emang secara offline doang, nggak akan ada di YouTube. Jadi ini spesial banget, bakal live di atas panggung, nyanyi, dancing, acting. Berarti lo jadi pemeran? Ya jadi pemerannya. Multi talenta sekali orang ini. Ini sebenarnya debut gue sih untuk kayak acting dan bernyanyi dan segala macam. Jadi pengen banget sih teman-teman nonton secara langsung performance ini. Nanti di bulan Februari 2024 Februari, yes. Nah teman-teman, itu dia tadi kabar baik dari Aulion untuk tahun 2024. Buat kalian yang mau kabar baik sekarang juga, gue bakal kasih tahu nih. Buat lo nih yang pengen beli Acer Swift X14, ada voucher berupa diskon 10% maksimal Rp1.000.000 untuk setiap varian i7. Tepuk tangan! Wow! Makanya buruan beli sekarang juga dan cek vouchernya di sini nih. Di sini juga ada nih. Ayo, buruan beli. Ya kita tungguin ini sekarang juga. Ini banyak banget yang udah kita dapetin insight-insight dari Aulion seputar kreativitas dan juga produktivitas. Terima kasih Aulion sudah mampir ke sini. Thank you. Sebagai sesepuh konten kreator Indonesia. Terima kasih udah mampir ke Thank podcast you, Gensu. Tepuk tangan sekali teman-teman. Yay! Semoga setelah ini makin banyak orang-orang yang terinspirasi dan termotivasi untuk bikin konten-konten seperti Aulion. Terima kasih. Sampai ketemu lagi teman-teman. Thank you. Bye. Terima kasih Aulion. Thank you.